kembali lagi di Ruang Ganti. Ruang yang Nanti kita sudah memasuki babak yang pertama. apa pertama? Segmen. Kita sebutnya bak-bak. Tony bak-bak. Segmen pertama di mana kita bakal tentunya membahas seputar sepak bola Indonesia. Jelas. Yang pastinya yang paling hangat, yang terbaru adalah hasil Sarasehan ya, bukan Sarasehan. Sarasehan ya. Sarasehan sepak bola Indonesia. Di mana itu bisa dikatakan Sarasehan yang buat yang belum tahu apa nih, Bang? Diskusi lah kurang lebih gitu. Workshop kayak gitu lah ya. Pertemuan lah kurang lebih lah gampangannya. Gampangnya ya. Kenapa berubah sih? Oke, kita bakal membahas dulu poin-poin penting hasil dari Sarasehan sepak bola nasional nih. Jelasin gas. Yang pertama, klub Liga 2 itu sepakat nggak bakal ngelanjutin kompetisi musim ini dan melakukan persiapan untuk musim selanjutnya 2023-2024 pada bulan November. Rencananya. Kalau nggak mundur kan kita nggak tahu. Namanya rencana. Betul. Terus Liga 1 dan Liga 2 akan berubah nama menjadi Liga Indonesia dan Liga Nusantara. Dibedain. Jadi bedanya bukan angka doang. Tapi beda nama. Terus perubahan format Liga 1 dengan sistem full kompetisi dan diakhiri play-off 4 tim teratas. Final Four kalau bahasa orang di basket. Jadi ketika udah juara, belum juara ya maksudnya. 4 teratas di peringkat liga di akhir musim akan diadu lagi. Buat menentukan juaranya. Berarti tim yang nomor 1 di liga tuh amsyong tuh kalau nggak juara tuh. Kalau nggak juara kayak percuma benar. Terus yang keempat, aturan pemain asing Liga 1 musim depan 5 bebas dari negara mana aja. Dan terus plus 1 dari Asia Tenggara. ASEAN. Terus Liga 2 1 pemain dari Asia, 1 non Asia, sama 1 lagi batasan 1 pemain naturalisasi. Betul. Yang kelima, operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2 akan dipisah nih, Bang. Betul. Rencananya, mudah-mudahan. Gue setuju sih. Setuju. Tapi tetap maksudnya di bawah satu komando PT Indonesia baru. Cuma dipisah karena biar uangnya itu jelas. Jangan sampai uang yang buat 2 kompetisi ini kebakar lebih banyak buat Liga 1 atau Liga 2. Biar jelas aja. Jadi kayak ada transparansi lebih lagi ya. Betul. Yang keenam, ada izin pertandingan itu diinstruksikan Presiden Jokowi atau Jokowi agar dipermudah. Gimana sih maksudnya? Ya pokoknya dipermudah lah. Dipermudah lah ya oleh Bapak Presiden kita. Karena selama ini kita tahu lah sampai detik ini kita syuting itu ada 10 match yang belum digelar. Iya. Yang masih ditunda. Itu mayoritas karena tidak adanya izin keamanan belum keluar izin keamanannya. Sama ini juga sih Bang, kayak PSSI untuk mendorong izin kayak gini-gini tuh bakal menggelar jambore supporter, Bang. Betul. Supaya itu bagus. Itu untuk ya ibaratnya biar berdamai kali ya. Satu itu, yang kedua mendidik dalam tanda kutip kali ya, bagaimana caranya untuk, karena sepak bola kan yang gue tahu dari Pak Ete itu kan dia pengen sepak bola itu nggak cuma jadi sekadar pertandingan tapi jadi hiburan. Kan Pak Erik pengennya kayak di Itali gitu karena beliau pernah di Internazionale Milan yang kalahan itu kan. Nah dia tuh pengen kayak sana karena orang-orang dari tua, muda, cowok, cewek tuh pada nonton bola. Kalau kita kan enggak, karena takut rusuh. Diharapkannya jambore itu bisa mengurangi tingkat kerusuhan. Ya terakhir gue dengar statementnya, maksudnya kenapa kita susah dapat izin lah ya? Ya karena area konfliknya besar. Iya, betul. Gitu. Jadi mengapa lebih gampang izin konser dibanding nonton bola? Gitu. Itu pernyataan dari Pak Erik ya. Saya hanya menyampaikan. Itu yang bikin GBK bukan jadi Gelora Bung Karno, tapi Gelora buat konser. Itu Pak Erick Thohir ngomong karena area konfliknya lebih besar. Mungkin dengan ada jambore nanti diharapkan bisa teredukasi segala macam. Betul, mengedukasi supporter tuh kata kunci gitu. Nah, jamborenya juga digelar rencananya nih bakal terpisah nih Bang, Liga 1 Liga 2 supporternya. Ya, harus. Terus rencananya digelar setelah Piala Dunia U20. Berarti bukan Piala Dunia. Lama banget 2020 sekian. 6. Berarti sekitar bulan Juni kali ya. Juni. Jelang liga mulai berarti kan. Juni atau Juli lah mungkin. Terus PSSI memastikan bahwa pertandingan sepak bola akan berakhir tidak lebih sampai dari jam 10 atau jam 11. Ya. Demi keamanan supporter. Kecuali bulan puasa. Bulan puasa kayaknya iya. Masih iya. Sama PSSI dan FIFA bakal mengadakan pelatihan dan pendidikan tentang sistem peraturan pengaturan skor. Jadi katanya Erick Thohir tuh waktu itu
si FIFA bakal ngadain training system buat wasit-wasit, pemain. Sama dia bakal nyiapin alat lah pokoknya yang canggih kan. Untuk mendeteksi match fixing kalau kata Pak Erik. Ini balik lagi. Menurut gua gimana ya? Nggak ada. Susah buat mendeteksi match fixing pakai alat. Ya, iya, emang nggak ngedeteksi langsung gitu loh Bang. Tapi kayak ini menandakan habis itu diinvestigasi kalau kata Erik Thohir. Sampai kapanpun maling tuh bakal punya cara untuk mengadali Betul. polisi atau aparat. Ya. Sama yang terakhir ada PSSI akan kembali menggelar sarasehan sepak bola nasional untuk Liga 3 dan bersama Asprov. Gitu. Jadi namun ya jadwalnya masih belum tahu sih Bang. Ya. Tapi menurut lu sendiri dari hasil ini nih Bang yang udah tadi gua bacain, apa yang menurut lu setuju dan tidak setuju? Gimana kira-kira? Pertama gua mengapresiasi PSSI yang sekarang yang ngadain diskusi dengan klub Liga 1 Liga 2. Mereka tuh tidak dipisahkan gitu, mereka satu kesatuan. Ya. Selama ini kan Liga 2 dianggap sebagai Liga anak tiri dan di bawahnya Liga 1. Mungkin secara strata iya, tapi secara hak dan kewajiban harusnya sama. Harus sama. Dan itu disebut sama Pak Teddy Cahyono Persib, terus Mbak Bima Sinungnya PSM bahwa yang mereka berterima kasih atas ajakan diskusi lah. Ya. Jadi klub-klub apresiasi lah ya. Meskipun hasilnya tentu tidak akan memuaskan banyak pihak. Pastilah itu. Ada banyak hal karena kabarnya juga berhenti kan. Liga 2. Iya, Liga 2 berhenti dan hanya 2 tim yang gue sejak awal tuh gue udah yakin kalau Liga 2 nggak mau jalan. Yang pas udah mungkin sama si Pak Bima kan. Waktunya udah nggak mungkin. Dan memang terbukti kan. Tinggal gimana caranya PSSI dan operator nanti memastikan Liga 2 tuh harus jalan bulan sekian sampai sekian. Itu wajib tuh, dan nggak boleh ada molor sehari 2 hari itu nggak boleh molor, dan 2 harus jadwal. Karena kalau kita ngomongin liga itu kalau Pak Erik kan mau nyontoh Liga Italia gitu ya. Jadi Liga Italia pun beberapa bulan jelang liga selesai tuh jadwal bulan depan tuh udah tahu. Jadwal musim depan tuh udah keluar gitu. Artinya memang harus ada kejelasan semua itu. Karena itu akan ngerembet ke banyak hal, ngomong sponsor lah, ngomongin izin segala macam itu harus jelas. Iya sih, tapi kalau gue lihat emang ya balik lagi kita lagi udah puasa, kita lagi lebaran, habis lebaran Piala Dunia, ya kayak emang udah nggak ada space waktu untuk Liga 2, apalagi maksudnya masih panjang Bang ya kan. Tahun ini kita banyak banget agenda kan timnas. Agenda banyak banget. Terus SEA Games juga ada. SEA Games Maret yang ambil Liga 2 kan. Iya, Mei awal. Terus mainnya Liga 2, susah. Kalau dibayangin ya. Nah. Tapi kan karena ini tapi kita tahan dulu deh. Ya boleh ntar karena ini tuh di highlight aja ntar. Oke, mungkin itu tadi pembahasan kita di segmen yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Jadi kemana-mana, tetap di Ruang Ganti. Ya, kembali lagi di Ruang Ganti. Ruang yang di nanti. Tadi lu mau ngomong apaan? Karena dari tadi ke situ ya? Iya. Udah karena ya. Gue pengen ngebahas tadi ya karena Liga 2 berhenti nih Bang. Maksudnya banyak yang bilang, netizen lah ya pasti nih. Mengkritik janji Erik Thohir Bang. Waktu itu kan. Janjinya kan Liga 2, Liga 3 jalan. Ternyata ketika terpilih, nyatanya enggak. Tapi ya Erik Thohir udah menjelaskan kan. Apa tuh alasannya? Kalau dia, maksudnya ya maksudnya proses ini butuh waktu. Saya bukan orang yang ingkar janji kayak gitu. Kalau nggak salah ya. Iya. Menurut lo gimana Bang? Yang gue bilang di awal bahwa Liga 2 tuh sejak awal nggak mungkin bisa jalan. Sejak awal tragedi itu ya? Karena kan molor terus kan. Janjinya sekian molor terus. Karena ada banyak aspek yang harus dibenahi oleh PSSI dan orang-orang terlibat di sepak bola. Kayak stadion lah misalnya. Yeah. Kan nggak semua stadion di Indonesia kan layak dipakai, layak dipakai tapi tidak layak untuk menggelar kompetisi. Mungkin di Liga 2, apalagi Liga 2 ya, katakan Liga 2 gitu. Yeah. Liga 1 aja nggak semuanya layak, apalagi Liga 2 gitu. Jadi menurut gue emang sejak awal Liga 2 memang nggak mungkin jalan sejak awal. Emang ya itu udah dari jauh-jauh hari lah ya kita memprediksi, Iya, dan karena kutip jatuhnya kan ini jadi dosa si Pak Ete. Kan sebenarnya oke lah, Pak Ete emang janji seperti itu, cuman kan emang ada faktor secara eksekusinya ya nggak semudah itu, nggak semudah itu. Ada menurut kutip ada dosa juga dari pengurus-pengurus atau sebelumnya orang-orang yang sebelumnya ada di PT LIB dan PSSI gitu.
Ya, gue sih berharap semua yang direncanakan oleh Pak Erik itu berjalan dengan sempurna. Tapi kalau gue ngelihat yang dari apa namanya, kan ini tadi ada hasil, Hasil apa tuh? hasil Sarasehan. Jadi nggak fokus nih, banyak yang lewat. Hasil Sarasehan, nanti ada pemain asing itu nanti regulasinya 5+1. 4 apa 5+1 sih? 5 kalau tadi kata lu kan. Iya, 5+1. Tapi yang bisa main cuma 4+1. Ditambah naturalisasi enggak? Naturalisasi juga. Nah, menurut lu sendiri itu nantinya bakal gimana Bang? Maksudnya persaingan di timnya, terus yang pemain lokal kayak gimana menurut lu sendiri gitu maksudnya? Sebenarnya untuk pembatasan kita ngomongin pemain asing dulu deh. Pemain asing itu satu hal yang menurut gue bagus karena itu untuk kita bersaing di level Asia. Karena sama kita cuma punya 4, sedangkan tim lain punya di tim negara lain kan ada punya 5 sampai 6 lah. 5 kalau nggak salah ya. Dengan kita cuma punya 4. Iya 4 bener. Nah, yang perlu ditekankan lagi adalah gue setuju di soal pemain asing. Tapi yang perlu dicek lagi adalah bagaimana kualitas pemain asing. Ya. Gue sempat baca statement di Twitter itu, jangan sampai klub-klub kita nanti punya pemain asing kayak pemain asing si tim A, tim B, tim C yang secara kualitas jeblok banget lah. Gue nggak mau nyebutin nama ya, tapi ada beberapa pemain asing yang menurut gue itu kok nggak layak gitu main di Indonesia. Terlepas mereka label dia pemain asing, harusnya kan punya kualitas. Tetap gitu. Iya. Jadi kayak ya pemain lokal ini kualitasnya sama, tapi lu ngambil pemain asing. Ngapain dan kayak sebenarnya agak wajar ketika top skor kita banyak dari pemain asing. Ya, karena mereka soal kualitas malah lebih bagus. Aneh, bahkan malah lebih aneh kalau pemain asing striker nggak bisa ngegolin. Itu lebih aneh gitu. Itu ya buang aja. Atau pemain asing posisi back tapi malah lebih lebih sering dimainin pemain lokal. Sama kebobolan kalau dia main. Kalau dia main kan itu kan ngapain gitu. Lebih baik pemain lokalan semua aja gitu. Kalau kita ngomongin soal kualitas gitu. Jadi lu agak nggak setuju Bang? Bukan, gue setuju liga soal pemain asing gue setuju. Tapi harus diketatin lagi regulasinya, nggak cuma mantan. Jadi ada apa ya, kayak kalau di kita tuh kalau kerja tuh SOW kali ya, ada SOW-nya nih pemain asing tuh harus kayak gimana? Iya, harus fit on proper testnya tuh harus jelas lah. Dari klub mana kayak gitu-gitu. Kalau selama ini kan pemain asing yang diambil kan nggak boleh dari kualitas dari level 2 klub, dari level 2 liga di A gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau pemain asing mereka tuh ternyata dia nggak pernah main loh di tim A itu. Ngapain lo beli gitu. Harus jelas banget dan menurut gua itu tugas klub butuh nyari pemain asing. Berarti menurut lu harus ada regulasi itu Bang? Nggak regulasi tapi klub-klub tuh harus lebih aware lagi sama itu. Buat apa lo pemain asing mahal-mahal tapi ujungnya kualitasnya jelek gitu. Tapi kalau untuk pembatasan pemain naturalisasi menurut lu gimana Bang? Gua nggak setuju. Nggak setuju? Kenapa? Mereka warga negara Indonesia terlepas apapun dia statusnya ya. Kenapa jadi malah dibatasin main di sini gitu ya? Masalah klub mengambil pemain naturalisasi 5 misalnya atau 4 gitu. Ya kalau mereka emang dia mampu nggak apa-apa atau juga mereka warga negara Indonesia. Mereka rela melepaskan warga negaraannya demi Indonesia. Terlepas misalnya karena alasan klub. Duit yang dan lain-lain. Cuman yang mungkin harus dijelaskan atau diperjelas adalah yang harus minta naturalisasi itu bukan klub, tapi bener-bener PSSI atau pemerintah. Dan memang itu jelas lah bukan klub yang gue mau nih pemain ini jadi Indonesia karena gue butuh nama. Karena juga punya kualitas juga. Ya, harus karena kebutuhan timnas kalau emang dibutuhkan. Dan apa sih yang ditakutkan dari pemain naturalisasi yang umurnya sorry aja yang udah senior 38, 39. Mereka nggak kenapa harus dibatasin? Iya, mereka nggak mungkin masuk timnas gitu. Karena timnas sekarang dibentuk untuk 2 yang pertama ya timnas sekarang Sintayong yang megang dengan sistem yang menurut gua ya itu pemain muda semua. Jangan pemain naturalisasi umur 39 tahun, pemain umur 30 tahun aja udah jarang ada dipanggil. Jarang. Ya, berapa sih yang sekarang? Farudin doang. 30 sama ini Spaso terakhir. Iya, Spaso. Si Klok aja masih 29 kalau iya, Klok 29, Spaso 33 apa. Kamboya 26, 20-an sekian. Artinya memang Sintayong ini lagi mau nyari umur yang usia buat 4-5 tahun depan. Mungkin sama Jordi Amat mungkin ya. Iya, sama Jordi Amat 30.
Tapi kualitas sudah amat tahu lah kita. Iya, Bagus kenapa banget. bisa dia masuk ya karena ada kualitas. Nah, Dan- balik lagi untuk beberapa tahun ke depan emang Sintayong memikirkan itu untuk jangka panjang dan Betul. jadi apa yang perlu ditakutin? Nggak usah takut gitu, PSSI itu harusnya biarin aja. Udah. Itu pembahasan kita tadi soal apa tadi? Naturalisasi sama pemain asing. Gak konsen nih ya, segmen yang ini nih. Kenapa nggak Ada tahu? banyak gangguan ya. Iya, oke. Kita akan kembali lagi nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di jangan kemana-mana, tetap di ruang ganti. Ya, kembali lagi di ruang ganti. Gila. Wah, nggak dijawab. Di nanti. Gue udah mulai, udah opening lagi lo. Gila. Ini udah segmen 2 ketiga udah kacau nih. Kacau. Iya, yang ketiga mau ngomongin apa nih? Hei. Ngomongin yang tadi kali. Ya, jangan dong. Oke, masih ke segmen ketiga. Kita membahas format tadi, Bang. Lebih ke format secara detail kali ya, Liga 1 sama Liga 2. Format kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang direncanakan untuk musim depan. Nah, Liga 1 ada 3 bukan opsi, 3 Cara. sesi. 3 putaran. Iya, 3 putaran. Putaran pertama, putaran kedua, dan putaran playoff. Nah, Putaran pertama iya kayak biasa. Liga iya. ya. Ketemu semua. Iya, putaran kedua, Ketemu Liga. semua. Putaran ketiga baru ngomongin playoff. Playoff 4 4 besar. Gimana tuh, Bang? Kalau lu menilainya. Panjang coy. Tapi menurut Lama lu banget. kan ada maksudnya waktu itu kemarin ya kalau nggak salah siapa bosnya Persib Teddy ya. Teddy. Dia maksudnya ini akan menjadi persaingan yang sengit lah ya, ibaratnya bagus nantinya. Karena 4 tim besar diadu gitu. Enggak ya? Enggak. Pertama gini, Indonesia pernah pakai format 8 besar. Itu ketika kita masih dibagi 2 wilayah. Zona Barat sama zona Timur. Oke, karena pasti harus diadu 4 besar itu di masing-masing wilayah. Terus? Tapi kan udah liga full, ngapain lu ketemuin lagi? Kecuali kalau memang liganya kayak Liga Korea, Liga Australia, yang besarnya cuma 10 sampai 12 doang. Gitu. Oh, itu bisa jadi pakai playoff. Iya, karena kan Liga Belgia tuh juga sama tuh, liganya si Marcel. Sama si Tuan. Sandy SpongeBob. Ya. Nah, mereka 10 sampai 12 kenapa dibikin banyak sekali main? Ada playoff juara, playoff degradasi karena mereka peserta cuma 10. Dikit. Kalau ini kan banyak banget ya. Iya. Ini kan 18 kita. Mereka tuh 10 berarti 20 main itu kan terlalu dikit. Makanya dibikin lah playoff biar kebanyakan. Jumlah ngomongin jumlah match. Kalau kita main udah 34 kali. Semua tim udah banyak ya ibaratnya match-nya. Banyak banget. Tambah lagi playoff. Oke, niatnya buat memperbanyak ketat lah. Pertandingan lebih ketat. Tapi buat apa? Karena balik lagi format liga kalau lu udah di posisi pertama ya itu udah juara ya nggak sih? Iya udah juara. Kalau lu tiba-tiba performa lu drop di putaran ketiga, ya lu amsyong gitu. Iya, gua mikirnya kayak nggak adil sih Bang kalau menurut gua. Iya. Karena ya lu udah berjuang dari awal nih. Iya, meskipun FIFA mengizinkan terserah. Yang nggak diizinkan FIFA kan ada bursa transfer ketiga kan. Sebenarnya nggak boleh karena udah harus sesuai ada regulasinya pertama dan kedua. Jadi cuma boleh 2. Cuman soal kompetisi itu diserahkan ke federasi. Tapi menurut gua terlalu lama, terlalu panjang. Gua gimana ya, agak nggak enaknya ya karena yang pertama ntar kalau misalkan itu kayak nggak adil aja gitu misalkan dia performanya drop di situ. Satu itu, yang kedua adalah karena tahun depan kita mau ada pemilu. Semua izin pasti akan terganggu. Ya, semua izin pasti. Ya. Pasti, nggak mungkin enggak. Kita ngomongin match biasa aja. Kenapa nih Bang? Faktor-faktornya apakah karena lapangan dipakai untuk kampanye? Itu mungkin satu. Yang kedua adalah karena konsentrasi polisi ke kampanye. Ya, benar. Mungkin ya, kemungkinan. Sangat kalau di Jakarta nih ada 2 partai yang lagi kampanye, terus ada match Persija gitu. Polisinya akan bisa nyanggup. Pasti dibagi dong, pasti. Iya, pasti dibagi. Dan kalau toh ngambil polisi dari wilayah yang lain tuh dari Tangerang atau dari mana, ya mereka juga punya agenda sendiri kan. Iya. Pasti akan ada terganggu. Dan bukan sekali 2 kali kok kalau lu cek semua di media itu setiap pemilu. Pertandingan ditunda karena kampanye tuh banyak banget. Itu banyak banget, itu pasti. Dan itu PR-nya Pak Erick Thohir sebenarnya. Ya. Masakan itu. Ya semoga sih nggak ada ya begitu-begitu ya. Ya semoga aja nggak ada kampanye yang digelar di stadion. Benar.
Semoga ya baik-baik aja lah pertandingan Liga 1 sampai musim depan. Betul. Liga 2 juga, Liga 3, semua Semua. kompetisi di Indonesia. Karena ini untuk menunjang performa dari si timnas Indonesia yang agendanya semakin padat tiap tahun ya. Wajib sih itu harus. Wajib, karena gue mikirnya ya dari SEA Games aja nih kita dari pemain Liga 2 bang. Sementara Liga 2-nya nggak jalan. Iya, gue maksudnya ngeliatnya dari situ kan. Pasti ya pusing lah sebagai pelatih nantinya gitu. Terus sementara dibebani dengan ekspektasi tinggi dari para netizen. Juara. Dari PSSI. Pasti kan dia dibebani juara atau dibebani apalah. Pokoknya target segala macem. Cuma dengan materi yang ada begitu, ibaratnya seadanya. Ya apa, ya mau nggak mau kerja kan. keras lebih lah ibaratnya dibanding lu liganya jalan gitu. Maksud gua tuh kerja keras lebih aja sih bang. Tapi ngomongin soal timnas deh, SEA Games besok. Ada nggak satu pemain yang menurut lu harus masuk timnas SEA Games? Satu pemain aja. Ya main di Liga 1 ya? Yang main di Liga 1. Liga 1. Kalau kan Aduh, udah jelas kemarin kan tuh gua udah dapet. Ada Asnawi. Liga 1 deh. Liga 1 ya? Liga 1. Yang umurnya pas ya kan udah 2 kan? Hugo Samir. Piala Dunia coy. Oh dia Piala Dunia ya. Pokoknya yang nggak masuk Piala Dunia nih. Ikan jadwalnya sama. Oh, Made Tito gue. Kalau dia dipanggil, dia masih bisa umur Piala Dunia kok. 19 tahun dia. Oh jadi yang 20-21 ya? Iya kan umur 20-21-22 maksimal. Siapa yang umur 20-21? Ramadan Sananta, kenapa nggak dipanggil? Belum. Oh enggak, kata gue emang tar lu fokus juara kayaknya dia. Enggak, emang Liga 1 emang masih belum dipanggil. Karena ada tahap 2 bener. Tahap pertama yang dipanggil itu pemain-pemain dari Liga 1 plus pemain dari klub yang memang udah nggak ada kompetisi juara. Oh, indikasi. Iya, kayak Arema dia ngambil Hamzah Tito. Hamzah Tito. Bayangkara dia ngambil Stan Agung kalau nggak salah. Si ini Randy Juliansa dari mana tuh? Persik Kediri. Persik ya? Iya kan? Ya, tim-tim yang di papan bawah yang masih punya pemain bagus diambil tuh di bawah tuh. Tapi pemain yang untuk bisa juara itu dilepas semua. Ntar aja buat mau. Iya, jadi emang papan atas sih masih bersaing ya udah. Iya, daripada konflik lagi, Bang. Tuh, karena 1 sampai 10 tuh masih oke lah ngomongin juara enggak tapi kan bisa memperbaiki posisinya. Iya, kalau yang bawah kan buat apa? Iya. Gak ada degradasi. Gak ada degradasi. Bodo amat. Rans gak ada degradasi, bodo amat. Iya, aku suka. Iya, degradasi. Udah. Jadi ya mungkin gimana ya, kita tadi kan terakhir ngebahas format. Berarti lu setuju-setuju aja tuh Bang? Apa enggak? Menurut gua enggak. Kalau gua enggak. Terlalu panjang dan kita semakin gak ada waktu buat istirahat. Lebih ke situ arahnya. Iya dong, gila. Oke. Ini udah silang-silang aja ngapa sih? Tahu. Kayak Naruto lu. Udah silang-silang kayak. Kopi boleh. Oke, mungkin itu tadi pembahasan kita seputar sepak bola Indonesia, terutama Sarasehan, hasil Sarasehan tadi. Sarasehan. Ya, nanti kita akan membahas sepak bola Indonesia lebih yang lain lagi lah yang lain di episode-episode selanjutnya. Mungkin teman-teman kalau ada kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar sini. Oke, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bang Alip, lu tahu nggak sih kalau misalkan tanggal 2 November kemarin Kominfo udah menghentikan siaran TV analog dan di beberapa wilayah Indonesia. Terus gue kalau TV gimana? Kalau lu mau nonton TV tetap bisa sebenarnya, cuma sekarang siaran TV analog itu udah beralih ke TV digital. Jadi lu misalkan punya atau ketemu sanak saudara nih, lu kasih tahu nih kalau TV analog ini udah beralih nih ke digital. Bedanya emang apaan? Kalau bedanya dari TV analog dan juga TV digital, ya TV digital ini lebih bersih, lebih jernih, terus siarannya juga lebih banyak. Canggih. Jadi lu harus pakai Bang. Emang udah? Udah kalau gua. Serius gua. Aku belum nih. Berarti kalau misalkan itu lu harus beralih, dan kalau misalkan udah makin TV digital, jangan lupa saksikan Smile TV.